Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yustika Cendrakania, NPM 1903 1010 Paralel E, Grup F, Sesi E1. Dan perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fardhanis Kuria, NPM 1903 10 10 189 dari Grup F, Sesi E1 Paralel E. Baik, di kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai sterilisasi dan pembuatan zat. Sterilisasi adalah suatu proses pemusnahan semua bentuk mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun yang berbentuk spora. Mikroorganisme yang dimaksud dapat berupa kuman, virus, rickettsia maupun jamur. Adapun tujuan dari sterilisasi yaitu untuk mencegah tumbuhnya mikroba yang tidak diharapkan dalam alat atau bahan yang akan disterilisasi, sehingga alat atau bahan tersebut sudah tidak terkontaminasi. Kemudian jenis-jenis dari sterilisasi yang pertama ada dari sterilisasi kimia, yaitu memaparkan alat terhadap suatu bahan kimia sehingga dapat membunuh organisme. Kemudian yang kedua, sterilisasi secara fisik, yaitu pemanasan udara panas, uap air, pemijaran, penggunaan sinar bergelombang pendek seperti sinar UV, gamma, dan sinar X. Yang ketiga, sterilisasi secara mekanik, menggunakan prinsip filtrasi suatu cairan non-steril dengan kertas membran. Yang keempat, ada pasteurisasi, digunakan untuk larutan yang mudah rusak apabila terkena suhu tinggi, misalnya seperti susu dan produk susu lainnya. Baik, ada dilihat dari jenis-jenis sterilisasi, maka ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan sterilisasi. Yang pertama ada hot air oven, di mana hot air oven ini merupakan suatu alat yang digunakan pada sterilisasi udara kering. Sterilisasi udara panas dioperasikan pada suhu 160 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius untuk periode 1,5 jam. Sterilisasi udara panas digunakan untuk mensterilkan semua jenis alat laboratorium seperti tabung reaksi, pipet, petri dish, termos, dan lain-lain. Selain itu, dapat digunakan juga untuk mensterilkan bahan yang tidak mudah terbakar oleh suhu tinggi. Adapun contoh barang yang tidak dapat disterilkan dalam oven udara panas adalah pembalut bedah, barang karet, atau bahan plastik. Untuk yang kedua ada autoclave. Alat ini untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya 15 psi atau sekitar 2 atm dan dengan suhu 12 derajat Celcius. Keunggulan dari autoclave ini adalah dapat mensterilkan alat dan bahan hingga tidak ada organisme yang hidup lagi. Autoclave hanya memerlukan waktu yang singkat untuk sterilisasi. Autoclave menggunakan suhu dan tekanan tinggi sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar untuk membunuh sel dibandingkan dengan udara panas biasa. Berikutnya ada faktor-faktor sterilisasi, di mana yang pertama ada faktor waktu. Semakin lama waktu, maka dapat dipastikan bahwasannya semakin efektif pula proses sterilisasinya. Artinya bisa dipastikan bahwasannya semakin lama waktu sterilnya banyak pula organisme yang mati. Kemudian faktor yang kedua ada suhu atau temperatur. Suhu pada saat sterilisasi disesuaikan karena adanya perbedaan jenis bahan dan alat yang disterilkan. Kemudian yang ketiga ada ketahanan mikroorganisme. Ketahanan mikroorganisme ini berhubungan dengan bakteri yang mampu membentuk endospora, memiliki ketahanan lebih dibandingkan dalam bentuk sel spora, sehingga apabila
suatu mikroorganisme memiliki ketahanan yang tinggi, maka waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi lebih lama dan suhu yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Dan yang terakhir ada faktor jumlah mikroorganisme. Semakin besar jumlah kontaminan, maka semakin lama waktu pensterilisasiannya. Kemudian kita melakukan prosedur percobaan, di mana yang pertama kita melakukan sterilisasi secara kimia dengan cara menyemprotkan alkohol 70% dan diusapkan ke seluruh permukaan alat dengan bantuan kapas. Kemudian untuk prosedur yang kedua, kita melakukan sterilisasi secara fisik. Caranya dengan alat-alat yang akan kita sterilkan dibungkus dengan kertas coklat. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi serta mencegah kerusakan alat akibat berkontakan langsung dengan suhu tinggi. Kemudian yang ketiga, sterilisasi secara fisik. Sterilisasi secara fisik ini dilakukan dengan metode panas kering, menggunakan hot air oven. Alat-alat yang telah dibungkus dengan kertas coklat tadi di oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 1,5 jam. Baik, berikutnya ada percobaan pembuatan zat, di mana pembuatan zat ini dilakukan untuk pengecatan mikroorganisme pada praktikum-praktikum yang akan datang. Pembuatan zat ini dilakukan dengan penimbangan bahan padat terlebih dahulu, kemudian dilarutkan atau diencerkan dengan pelarut tertentu hingga menghasilkan suatu larutan. Untuk membuat zat pewarna yang pertama adalah kristal violet. Caranya dengan 1 gram kristal violet kita larutkan dalam aquades hingga 100 ml. Yang kedua ada Hachers kristal violet, di mana untuk larutan A kita buat dengan kristal violet 2 gram dilarutkan dalam alkohol 95% sebanyak 20 ml. Untuk larutan B, amonium oksalat 0,8 gram kita larutkan dengan aquades. Kemudian yang ketiga ada Fehling A, di mana tembaga 2 sulfat sebanyak 69,3 gram kita larutkan dalam aquades sebanyak 1000 ml. Berikutnya ada juga zat pewarna lugol iodin. Untuk membuat lugol iodin dibutuhkan 1 gram kristal iodin dan 2 gram kalium iodida digerus, kemudian dilarutkan sampai volumenya 300 ml dengan aquades. Berikutnya ada methylene blue, di mana untuk membuatnya dibutuhkan 1 gram methylene blue yang dilarutkan dengan aquades hingga volumenya 100 ml. Yang berikutnya ada juga asid alkohol. Asid alkohol dibuat dengan melarutkan 2 mili asam klorida 37%, dilarutkan dengan alkohol dengan konsentrasi 95%. Zat pewarna yang selanjutnya yaitu Levert methylene blue sebanyak 0,3 methylene blue dan 30 ml alkohol 95% dan 100 ml aquades. Kemudian untuk Fehling B sebanyak 3 gram natrium kalium tartrat, 100 gram natrium hidroksida, dan 1000 ml aquades. Sekian dari Sebelum ditutup, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya dalam percobaan ini terjadi 2 kali proses sterilisasi. Yang pertama yaitu sterilisasi secara kimia, dan yang kedua yaitu sterilisasi secara fisika, di mana sterilisasi secara kimia dibutuhkan bantuan dari suatu bahan kimia, dalam hal ini alkohol 70% yang disemprotkan ke alat-alat yang akan disterilkan. Kemudian untuk sterilisasi secara fisika dilakukan yang pertama dengan membungkus alat-alat yang sudah disemprot dengan alkohol 70% dengan kertas coklat. Setelah terbungkus secara rapat, maka alat-alat yang sudah dibungkus tadi dimasukkan ke dalam hot air oven dengan suhu 160 derajat Celcius dan di oven selama
1,5 jam. Sekian dari kita berdua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.